anak-anakku, kita lanjutkan materi pembelajaran berikutnya, yaitu menentukan bilangan prima. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja. Dua faktor yaitu berapa? 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh tuliskan bilangan prima antara 1 sampai 10. Nah, untuk mengetahui bilangan itu prima atau bukan, maka bilangan dari 1 sampai 10 itu nanti akan kita cari faktor bilangannya. Sekarang kita mulai dari 1 dulu. 1 itu faktor bilangannya itu berapa? 1. 1 kali 1. Namun karena ini hanya terdiri dari satu bilangan saja, yaitu 1, maka 1 ini bukan merupakan bilangan prima. Karena hanya terdiri dari satu faktor bilangan saja. Kemudian 2. 2 itu faktor bilangannya adalah 1 kali 2. Dan tentunya 2 kali 1 sama saja, ya. Sehingga 2 ini hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan 2. Sehingga 2 ini dikatakan sebagai bilangan prima. Kemudian 3. 3 itu 1 kali berapa? 3. Setelah itu ada lagi enggak? 2 kali berapa hasilnya 3? Oh, ternyata tidak ada. Berarti 3 hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan 3. Maka 3 ini merupakan bilangan prima juga. 4 sekarang. 4 ini faktornya adalah 1 kali berapa? 4. Ya, 1 kali 4. Kemudian ada lagi 2 kali berapa? 2 kali 2. Oh, ternyata lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Ada 3 faktor bilangan. Sehingga 4 ini bukan merupakan bilangan prima. Kemudian 5. 1 kali 5. Kemudian 2 kali berapa hasilnya 5? Oh, ternyata tidak ada. 3 nggak bisa. 4 nggak bisa. 5 bisa. 5 kali 1 sama saja. Berarti 5 juga hanya terdiri dari 2 faktor, sehingga 5 ini merupakan bilangan prima. Kemudian 6. 6. Sini ya. 6 itu sama dengan 1 kali berapa? Kali 6. Ada lagi tidak? Kita coba 2. 2 kali berapa hasilnya? 6. 3. Oh,
ternyata lebih dari 2 faktor, yaitu di sini ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti 6 ini bukan merupakan bilangan prima. Nah, ini. Kemudian 7. 1 kali berapa hasilnya 7? 7. Setelah itu 2 kali berapa hasilnya 7? Oh, ternyata nggak bisa. 3 kali berapa hasilnya 7? Nggak bisa. Yang bisa hanya 7 kali 1. Udah sama. Berarti karena hanya terdiri dari 2, maka 7 ini merupakan bilangan prima. Gitu. Kemudian 8. 1 kali berapa? 8. 2 bisa? Karena ini genap. Kalau genap pasti bisa dibagi 2. 2 kali berapa? 4. 3 kali berapa? Nggak bisa. 4 kali 2. Sama. Berarti 8 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 faktor. Sehingga ini bukan merupakan bilangan prima. Kemudian 9. 1 kali 9. Ada lagi? 2 kali berapa hasilnya? 9. Oh, tidak bisa. 3 kali 3. Oh, ternyata bisa 3 kali 3 hasilnya 9. Maka ini ada berapa faktor? 1, 2, 3. Maka 9 ini juga bukan merupakan bilangan prima. Kemudian 10. 10 ini 1 kali 10. 2 bisa? 2 pasti bisa karena di sini 0. 0 itu pasti bisa dibagi 2. Bilangan yang berakhiran 0 itu bisa dibagi 2 karena genap. Kali 5. Jadi berapa lagi? Berarti ada 1, 2, 3, 4 faktor. Berarti 10 juga bukan merupakan bilangan prima. Sehingga bilangan prima antara 1 sampai 10 itu adalah berapa? 2, terus 3, terus oh maaf, bukan ya, 5, kemudian berapa? 7. Nah, sudah kita temukan. Jadi bilangan prima antara 1 sampai 10 itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Demikian anak-anakku, cukup paham ya? Ya, jadi intinya atau sekali lagi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya terdiri dari 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Baiklah. Setelah anak-anak mengetahui bilangan bilangan prima, maka kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari atau menentukan faktor prima suatu bilangan. Faktor prima. Faktor prima itu adalah bilangan faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi bilangan faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, contoh faktor prima dari berapa?
36 adalah. Nah, untuk mencari faktor primanya, maka kita tentukan faktor atau bilangan faktor dari 36. Jadi kita cari F36 berapa saja? 1 kali berapa? 1 kali 36. Kemudian 2, 36 dibagi 2 berapa? 3 bagi 2, 1. Berapa ini sisanya 1, 16 bagi 2, 18. Kemudian 3 bisa enggak? 3, 36 dibagi 3, 3 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 6 bagi 3, 2. Oh bisa, 12. Kemudian bagi 4, 36 bagi 4, itu berapa? 9. Kemudian ada lagi 6. 6 kali berapa hasilnya 36? 36 ya. 6 kali 6. Ada lagi? 6, 9. Nah, 9 di sini sudah ada, berarti sampai di sini. Berarti faktor dari 36 adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian cukup ditulis kali saja kalau sama, 9, 12, 18, dan 36. Dari sini kita cari mana yang merupakan bilangan prima. 1 prima bukan tadi? Bukan. 2 prima. 3 prima juga. 4 bukan. 6 oh bukan tadi ya. Nah, ternyata hanya ada 2 bilangan saja, sehingga faktor prima 36 adalah berapa? 2 dan 3. Ini tentang faktor prima. Baik. Di sini ada faktor prima. Nanti anak-anak akan mempelajari tentang faktorisasi prima. Nah, apa itu faktorisasi prima dan bagaimana cara menentukan faktorisasi prima? Nanti kita akan pelajari berikut ini. Apa itu faktorisasi prima? Nah, sekarang kita akan pelajari berikut ini. Faktorisasi prima itu adalah perkalian dari faktorisasi prima itu adalah perkalian semua faktor prima dari suatu bilangan. Ini ya. Jadi faktorisasi prima adalah perkalian dari semua faktor prima dari suatu bilangan. Nah, sekarang contohnya. Faktorisasi prima dari 42 adalah. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan, itu caranya adalah kita membuat yang namanya pohon faktor. Kalau sudah dibuat, nanti akan ketemu bilangan primanya berapa saja. Nah, nanti kalikan semua faktor primanya.
Nah, sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 42 adalah ini kita buat pohon faktornya dulu. Kita tulis di sini 42. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Kalau bisa, yaitu berapa? Karena ini genap, pasti bisa dibagi 2. 2. Kita lingkari karena prima ini. 42 dibagi 2. Bagi 2 berapa ya? 4 bagi 2 2 bagi 2 1. Oh, 21. Nah, 21 masih bisa dibagi lagi tidak ini? Ternyata masih bisa. 2 bisa nggak? Nggak bisa karena ganjil. Ganjil tidak bisa dibagi 2. Maka coba kita gunakan bilangan prima yang lebih besar dari 2, yaitu berapa? 3. Bisakah 21 dibagi 3? Bisa nggak ya? Bisa. 21 kali 21 bagi 3 berapa? 3 kali berapa hasilnya? 21? 7. 7. Berarti 3 ini prima. Nah, 7 masih bisa dibagi lagi nggak? 7 merupakan bilangan prima bukan? Bilangan prima. Nah, berarti kita lingkari. Nah, sudah sampai di sini sudah selesai karena bilangan terakhir sudah merupakan bilangan prima. Sehingga faktorisasi prima dari 42 adalah prima dari 42 sama dengan kita kalikan faktor primanya. 2 kali berapa? 3 kali berapa lagi? 7. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktorisasi prima. Baik, contoh yang lain supaya anak-anak lebih mudah memahaminya. Coba tentukan faktorisasi prima dari 36. Nah, pertama kita buat pohon faktornya dulu. Ini ya, 36. Kita bagi berapa? Genap pasti bisa dibagi bilangan prima 2. Berapa 36 bagi 2? Berapa? 18. 18 kita faktorkan lagi. Kita faktorkan berapa? Bagi 2 bisa? Karena genap bisa. Bagi 2. Berapa 18 bagi 2? 9. 9 ini merupakan bilangan prima bukan? Diingat kembali? Oh, ternyata bukan, maka dia bisa dibagi lagi. 9 nggak bisa dibagi 2, maka kita coba bilangan prima yang lebih besar dari 2, yaitu berapa? 3. 3 kali berapa? 3. Nah, sampai di sini sudah selesai karena 3 sudah merupakan bilangan prima. Sehingga bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 36 ya adalah berapa? 2 kali berapa? 2 kali 3 kali berapa? 3. Atau boleh juga ditulis, karena ini 2-nya ada 2, boleh dituliskan 2. Ini namanya pangkat. Pangkatnya berapa? Karena ada 2 berarti pangkat 2 kali 3. 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti bisa pangkat 2. Nah,
Apa iya Pak, ini hasilnya nanti akan sama dengan 36? Ya bisa kita atur sendiri. 4 kali 4, 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Berarti sudah cocok, berarti ini sudah betul. Demikian untuk faktorisasi prima. Dan faktorisasi prima ini nanti kita gunakan untuk menentukan atau menghitung FPB dan KPK. Sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.